Halo teman-teman blogger semuanya. Nah, ini saya akan memberikan tutorial menggunakan script talk. Jadi TOC adalah table of content dan ini khusus buat template premium ya. Nah, jadi ini artikel yang udah teman-teman ketik, ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan logo yang di sini, logo pensil. Teman-teman klik HTML. Nah, nanti saya juga akan bagikan kode talk lagi. Nah, pada tampilan HTML begini, nih teman-teman perhatikan yang nomor satu. Nah, udah. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan kursor teman-teman yang kedip-kedip ini. Nah, di belakang div. Ini jangan sampai kebuka ya tanda panahnya. Posisi harus nutup. Nah, jadi teman-teman geser aja ke samping begini. Nah, geser ke samping begini teman-teman. Nah, pastikan posisinya begini ya. Jangan ada script apapun, teks apapun yang kehapus. Nah, posisi yang begini. Nah, ketika udah begini teman-teman, agak susah sih kalau pakai HP. Ketika udah begini, nah teman-teman tinggal geser ke bawah. Nah, kalau pakai PC atau laptop tinggal tekan enter kan. Nah, kalau pakai HP teman-teman klik yang tombol di bawah ini. Bukan emot ya, bukan emot. Nah, tapi ke bawah kan. Nah, setelah itu kursornya pindahkan ke atas. Nah, kode yang saya kasih ke teman-teman, kode talk itu teman-teman tinggal tempelkan, paste. Nah, begini. Nah, kalau sudah begini, ini belum jadi talknya belum jadi, daftar isinya belum jadi. Kenapa? Kita belum buat yang namanya judul, subjudul, judul kecil, kita belum buat. Kita buat dulu itu. Nah, oke. Ini kalau udah begini bagaimana? Kita teman-teman tinggal klik lagi nih logo ini di atas. Klik lagi, tampil menulis. Udah selesai. Nah, kemudian tinggal teman-teman masuk foto. Masukkan foto. Upload dari komputer. Nah, sudah jadi. Nah, di sini teman-teman, kalau pakai template premium, ini rapati aja teman-teman. Rapati. Hapus. Udah rapat. Nah, tinggal teman-teman buat teksnya. Ini kan tentang besi. Oke, buat macam besi. Nah, kalau udah begini, teman-teman jangan klik enter. Ini kan kursornya masih di sini. Teman-teman klik aja salah satu artikel. Nah, gitu. Nah, kemudian kita akan buat yang namanya judul. Nah, dalam paket talk ini teman-teman, kita pakai yang namanya judul, subjudul. Nah, seperti ini. Kita mau buat judul. Ini nama judul utama ya. Nah, di sini nama judul. Nih. Biar tidak banyak kali spasi, teman-teman pindahkan ke sini. Pindahkan dulu kursor ke belakang. Hapus. Nah, setelah dihapus sudah rapat, teman-teman blok. Nah, udah di blok, teman-teman cari di sini. Ganti yang normalnya, ganti judul. Nah, judul. Kemudian untuk yang sini kan tadi kan udah rapat semua, ini nggak apa-apa. Karena kalau kita balikan itu nanti dia akan jadi judul. Nah, jadi ini teman-teman ganti jadi subjudul.
Nah, pilih subjudul. Nah, begitu semua. Nah, ini kan teman-teman ada beberapa nih yang harus kita kasih tools numerik. Nah, kita juga harus ngebaca, jangan hanya copy paste doang gitu. Pastikan posisinya begini. Nah, baru kita blok untuk kita membuat numerik. Sampai di mana nih? Sampai di gedung. Nah, baru kita boleh pakai numerik seperti ini 1 2 atau yang titik. Kalau saya lebih dominan titik, lebih cantik. Nah, kita pakai yang titik. Nah, kemudian yang ini kita kasih subjudul juga, harus disamai subjudul. Nah, di sini kan urutan 3 subjudul, biar nggak kebanyakan spasi, kita rapati teman-teman. Nih, kita ganti, kita rapati, kita hapus sampai dia rapat. Kita blok. Pilih subjudul. Nah, kemudian nomor 4 sudah rapat. Ini subjudul. Nah, kemudian ini subjudul. Nah, ini kan kalau kayak gini nih udah subjudul. Nah, berarti kita belum sentuh dulu biar dia normal. Nih, udah normal kan dia, udah normal. Kita klik pilih subjudul. Nah, ini kayak gini nih jelek teman-teman. Coba kita hapus. Kita kasih spasi. Oh, memang begitu. Nah, nanti baru kita ratai. Ini kita hapus lagi. Buat subjudul. Nomor 7 juga subjudul. Yang penting posisinya harus rapat teman-teman. Jadi gak banyak makan spasi. Spasi itu format sampah soalnya. Terlalu banyak. Subjudul. Nah, di sini saya rapati lagi, kita akan buat numeriknya. Kita rapati, kita buat numeriknya. Nah, biar lebih kelihatan, biar lebih keren, ini kita bold, kita blok, baru kita bold. Nih logo B. Nah, baru kita pindah lagi ke bawahnya. Nih. Nah, di sini ada tips memilih besi konstruksi yang tepat. Ini udah, kalau kita balikan gini, ini nanti dia nyatu. Jadi caranya kita balikan. Nah, salah nih. Tips memilih besi konstruksi yang tepat agar peribanan berjalan lancar dan aman. Perhatian tips berikut sebelum membeli besi. Ini kita buat subjudul. Bentar teman-teman, agak keliru saya.
Iya, subjudul. Kita ganti subjudul. Judul juga bisa sih, ini bagusnya judul nih. Karena dia baku banget bahasanya. Tips memilih basic konstruksi yang tepat agar pembangunan berjalan lancar. Nah, berarti kita harus rombak nih. Kita ubah dulu nih begini. Nah, ini baru kita kasih judul. Nah, jadi kita jangan asal copy paste. Kita juga harus memahami artikel kita gitu. Ganti judul. Wah, ini ada berantakan nih teksnya. Ada berantakan. Normalkan lagi. Nah, tidak ada yang berantakan. Nah, ini udah pas. Baru kita bikin judul. Nah, yang tadi ini perhatikan tips berikut sebelum membuat besi. Ini kita kasih aja sebagai subjudul. Tadi kan udah judul. Jadi biar artikel teman-teman tuh SEO, Short of Engine. Nah, kita ganti subjudul. Udah. Di sini kita buat jadi numerik aja. Tapi tetap ini harus rapat. Wah, ini kalau pakai HP begini. Kita rapati, yang penting kita tandai. Kita rapati. Kemudian kita salin nih dari sini sampai ke sini. Baru kita kasih nih begini teman-teman. Nah, tinggal kita bold. Nah, bawah juga kita bold. Jadi tonton video ini sampai habis. Kita bold. Ini kita bold. Nah, ini ada kesimpulan. Tetap dalam membuat artikel itu harus ada nama penutup. Penutup itu ya kesimpulan itu penutup. Nah, kita buat dalam rapat begini nih, rapat, posisi rapat. Tidak ada jarak. Jadi kita baca nih penting dalam merencanakan pembangunan. Nah, coba kita cek lagi rapat atau enggak dia. Udah pas. Nah, di sini kesimpulan kita kasih subjudul. Nah, oke. Ini yang di bawah-bawah gini teman-teman, ini di bawah-bawah gini, ini nggak boleh ada berlebih. Jadi teman-teman cek dulu. Pastikan nih, jadi dihapus biar dia rapat begini, gitu. Kalau udah kita cek lagi nih di atas, mana yang harus kita bold. Nah, ini ada kelewatan, kita bold. Kita bold. Ini saya sempat-sempatin loh. Jam 3 pagi, setengah 4 saya buat tutorial. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa tonton video ini sampai habis dan benar-benar udah ditonton nanti baru sambil dipraktekin. Nih. Udah rapi begini. Nah, kalau kita terus kita simpan. Kita simpan. Nah, di sini jangan lupa buat labelnya sesuai gitu. Saya buat aja sini label baru ya. Blog. Buat deskripsinya.
Oh ini khusus ini sih nggak bisa buat deskripsi nih. Tuh, panas. Nah, penting dia jangan lupa buat deskripsi. Lokasi Indonesia. Nah, yang penting buat deskripsi kalau ada deskripsi. Nah, setelah ini teman-teman, baru kita ratakan. Caranya gimana? Kalau pakai HP, kalau pakai komputer atau laptop tinggal Ctrl A. Kalau pakai HP, tekan dulu begini, kemudian pilih semua. Nah, udah semua, baru kita klik ini. Baru kita klik ini. Baru kita klik ratakan. Udah jadi teman-teman. Nah, kalau udah jadi bagaimana selanjutnya biar nggak berantakan, simpan. Nah, coba kita tonton. Kita pertinjau. Ini terlalu banyak spasi, ini terlalu dekat. Nah, kita bisa naikkan. Mau di HP bagaimana? Mau di komputer nggak kelihatan. Nah, berarti kita harus kasih spasi. Ini juga kita kurangi, ini kita rapati. Coba kita simpan dulu. Nah, hasilnya rapi kan? Rapi. Jadi kita juga jangan males ngebaca, jangan males mengulas. Nah, jadi posisi begini. Nah, jadi teman-teman ketik dulu artikelnya atau dirapi dulu, baru nanti mau di HTML pindahkan urutan yang pertama tadi yang seperti tadi, pindahkan ke bawah, kasih enter atau kebawakan baru tempel kode talknya seperti ini yang di atas. Nah, kalau udah jadi tinggal teman-teman tampilan menulis udah. Nah, nanti hasilnya bagaimana nih? Ini kita posting ya. Nih kita posting. Nih. Lihat. Jadi bukan hanya sekedar kita buat toh, kita juga buat subjudulnya kalau dia. Jadi judul itu yang namanya baku teman. Jadi ibaratnya paragraf baku. Kemudian subjudul tuh kayak paragraf baku yang kedua gitu. Nah, gitu. Di sini nanti kita lihat nih teman-teman daftar isi. Inilah nama talk. Talk itu adalah table of content. Nah, seperti ini. Jadi kalau umpamanya orang ngebaca blog teman-teman, apalagi blognya wisata atau edukasi yang berkaitan dengan lokasi dan lain-lain, ketika mereka baca mereka nggak bosan teman-teman. Nah, jadi mereka tinggal cari nih bersih holo. Nah, otomatis. Nah, jadi mereka nggak perlu membaca sampai bawah gini nggak perlu. Itulah gunanya template premium. Nah, jadi mereka tinggal lihat sendiri. Oh, ada daftar isinya, gitu. Mereka tinggal pilih. Nah, gitu. Jadi artikel teman-teman tuh akan direkomendasikan. Jadi ini adalah, jadi ketika nanti orang cari di Google, contoh nih tentang besi beton gitu. Nah, punya teman-teman ini akan tampil juga nantinya. Jadi nggak hanya ngandelin judul paling atas ini, yang di bawah juga akan tampil gitu. Masuk kategori search of engine SEO gitu. Nah, kesimpulan. Nah, jadi itulah guna template premium. Bahkan Google AdSense juga suka begini. Artinya apa? Buat teman-teman itu urutannya jelas gitu. Ini kalau ada yang kayak gini nih, lebih gini nih biasanya spasi, kebanyakan spasi. Nah, gitu teman-teman. Kayaknya itu tadi di bagian mana ya? Kayaknya kebanyakan spasi. Posisiku.
Nah, setelah nanti teman-teman kuasai ini, nanti baru kita masuk ke, oh enggak sih, memang kurang. Baru nanti kita masuk ke tahap indeks. Nah, gitu. Udah teman-teman, nanti begitu aja untuk artikel berikutnya. Ini saya kemarin buatkan demo untuk yang ada customer pengen buat website untuk bengkel las. Jadi yang simple, mudah, dia juga bisa ngedit-ngedit dan biayanya ekonomis gitu. Kayak gini teman-teman. Bengkel las. Jadi nanti teman-teman kalau udah bener-bener bisa menguasai blog, nanti teman-teman juga bisa loh buat-buat kayak gini. Jasa-jasa kalau umpamanya tetangga punya usaha UMKM, pengen buat website, harganya mahal, teman-teman bisa rekomendasi jasa teman-teman gitu. Ya teman-teman buat jasa begini jual-jual 1 juta aja udah laku teman-teman. Udah dapat untung teman-teman tuh sekitar 700 ribuan bersih. Jangan lupa ngopi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, buat table of content. Nah, ini saya record loh jam 2:30, itu kan ada recordnya. Jam 2:30 pagi saya pulang kerja, saya sempat waktu. Jadi saya harap semua teman-teman yang udah di tahap ini bener-bener niat sungguh-sungguh gitu. Karena saya juga ngajari ke teman-teman itu dengan niat yang sungguh-sungguh. Ya, apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf dan mohon dimengerti. Dan apabila dari video saya ada yang benar-benar kurang jelas, mohon di screenshot di menit yang keberapa, nanti biar saya koreksi, nanti biar saya perbaiki gitu. Nah, jadi template yang teman-teman pakai yang premium yang saya berikan itu sama template ini. Jadi template itu serbaguna teman-teman. Nah, gitu. Oke teman-teman, ya jadi sampai di sini dulu untuk bagian table of content. Jadi mana yang kurang mengerti boleh tanyakan saya kembali. Nanti kita bahas di grup. Nah, jangan lupa teman-teman, poin pentingnya juga sering-sering kunjungi blognya sendiri. Jadi statistiknya itu naik gitu. Jadi ketika nanti kita masuk ke tahap pengindeksan, artikel teman-teman tuh lebih mudah nanti diindeks oleh Google Search Console. Jadi kalau kita singkat GSC. Ya sudah gitu aja teman-teman. Ya semoga video saya ini bermanfaat. Ya saya mohon dukungannya, subscribe-nya, like-nya, komennya, dan saya juga mohon dukungannya apabila kerabat atau teman-teman terdekat kalian yang sedang belajar blogger atau mau tutorial kayak cara ngetik atau bikin table of content. Nah, saya mohon dibantu support untuk menge-share video saya ini gitu. Terima kasih banyak, semoga saya selalu dan dimurahkan rezekinya.